Malam itu hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Petir menyambar berulang kali, menerangi jalan sepi menuju Pacitan. Saya pikir ini hanya perjalanan biasa, sampai satu persatu penumpang saya mulai bertingkah aneh. Dan ketika saya menoleh ke kursi paling belakang, jantung saya hampir berhenti berdetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah mampir dan mendengarkan kisah ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Amin. Nama saya Rizal. Kisah ini saya alami sendiri sebagai sopir travel asal Surabaya dalam perjalanan wisata malam menuju Pacitan. Malam itu, jam di dashboard mobil saya menunjukkan pukul 22.30 WIB. Hujan sudah turun sejak sore dan semakin larut semakin deras, seolah langit sengaja menguji siapapun yang berani melaju di jalanan malam. Lampu-lampu kota Surabaya mulai tertinggal di belakang, digantikan dengan jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu mobil seperti cermin retak. Sebagai sopir travel, saya sudah terbiasa berangkat malam. Tapi entah kenapa, malam itu dada saya terasa lebih berat dari biasanya. Mobil yang saya kemudikan membawa 6 penumpang, semuanya wisatawan yang hendak ke Pacitan. Dari kaca spion tengah, saya bisa melihat wajah-wajah mereka samar tertimpa bayangan lampu kabin. Ada pasangan suami istri paruh baya, 2 pemuda yang duduk bersebelahan, seorang bapak tua di depan, dan seorang wanita berambut panjang yang duduk sendirian di baris tengah. Sejak awal perjalanan, wanita itu hampir tidak bergerak, hanya menunduk seperti tertidur. Begitu keluar dari jalan utama dan memasuki jalur antar kota, hujan turun semakin brutal. Wiper bekerja cepat, namun air tetap mengaburkan pandangan. Petir mulai menyambar di kejauhan, suaranya menggelegar, membuat beberapa penumpang terkejut. Setiap kilatan cahaya sesaat menerangi pepohonan di pinggir jalan yang berdiri kaku, seperti sosok hitam mengintai dari kegelapan. Saya mencoba mencairkan suasana dengan menyalakan radio. Awalnya terdengar lagu dangdut pelan, namun belum 1 menit suara itu berubah menjadi kresek-kresek lalu mati total. Saya memutar tombol volume, mematikan dan menyalakan kembali, tetap sunyi. Yang terdengar hanya hujan, mesin mobil, dan napas para penumpang. Kesunyian itu terasa terlalu dalam, seakan menyelimuti mobil kami dari dunia luar. Tanpa saya sadari, tangan saya menggenggam setir lebih erat. Dalam hati saya berucap doa pelan berharap perjalanan malam ini berjalan lancar. Tapi perasaan tidak enak itu terus datang, seperti ada sesuatu yang ikut bersama kami sejak awal keberangkatan. Dan saya belum tahu bahwa perasaan itu adalah peringatan. Semakin jauh kami meninggalkan kota, jalan yang kami lewati berubah menjadi lebih sempit dan gelap. Lampu penerangan hampir tidak ada. Hanya lampu mobil yang menembus tirai hujan membentuk lorong cahaya sempit di tengah kegelapan. Aspal hitam mengkilap karena air, dan di kanan kiri jalan hanyalah pepohonan tinggi yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Setiap kali petir menyambar, bayangan pohon-pohon itu terlihat seperti sosok raksasa yang bergerak mendekat. Kecepatan mobil saya turunkan, jalan licin dan berkelok membuat saya harus ekstra fokus. Tangan saya mulai terasa dingin meski AC tidak terlalu kencang. Dari kaca spion, saya melihat beberapa penumpang saling berpandangan, seolah ingin bicara tapi ragu. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan seperti biasanya, yang ada hanya ketegangan yang perlahan merayap, tanpa ada satupun yang berani memecah keheningan. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, justru semakin deras, disertai angin yang membuat mobil sedikit bergoyang. Suara petir kini terdengar lebih dekat, lebih keras, hingga membuat kaca mobil bergetar halus. Seorang penumpang wanita di barisan depan menggenggam tasnya erat. Bibirnya bergerak pelan seperti sedang berdoa. Saya ingin menenangkan mereka, tapi kata-kata seolah tertelan oleh suara hujan. Beberapa kilometer kemudian, kami memasuki jalur perbukitan.
Kabut turun perlahan, awalnya tipis, lalu semakin tebal. Lampu jauh pun tak banyak membantu, karena cahaya hanya memantul kembali ke mata saya. Dunia di depan terasa menyempit, seperti mobil kami terjebak di antara hujan, kabut, dan kegelapan yang tak berujung. Jalanan ini terlalu sepi, bahkan untuk ukuran perjalanan malam. Saat itulah saya mulai merasa seperti diawasi, bukan dari luar, tapi dari dalam mobil. Bulu kuduk saya berdiri. Tanpa saya sadari, saya melirik kaca spion tengah. Semua penumpang terlihat diam di tempatnya masing-masing. Namun entah kenapa bayangan di baris tengah tampak lebih gelap dari sebelumnya. Saya mengalihkan pandangan kembali ke jalan, mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya perasaan lelah, meski hati saya berkata sebaliknya. Awalnya, saya pikir semua baik-baik saja. Namun perlahan, suasana di dalam mobil terasa berubah. Udara terasa lebih dingin, bukan karena AC, melainkan seperti ada hawa lembab yang menyusup sampai ke tulang. Dari kaca spion, saya melihat para penumpang mulai gelisah. Salah satu pemuda yang tadinya bersandar, kini duduk tegak, matanya terus menatap ke jendela, seolah melihat sesuatu di luar sana yang tak bisa saya lihat dari kursi pengemudi. Wanita berambut panjang di barisan tengah sejak tadi tidak berubah posisi. Kepalanya tetap tertunduk, rambut hitamnya menutupi seluruh wajah. Tidak terlihat gerakan, bahkan sekadar menggeser tubuh. Saya mencoba menenangkan diri dengan berpikir dia hanya tertidur. Tapi semakin lama, posisi itu terasa tidak wajar. Tidak ada nafas yang terlihat dari bahunya, tidak ada reaksi saat mobil melewati jalan berlubang. Saya memberanikan diri menegur. "Mbak, kalau kurang enak badan, bilang ya," kata saya, berusaha terdengar normal. Tidak ada jawaban. Saya ulangi sekali lagi, sedikit lebih keras. Tetap hening. Seisi mobil seperti menahan nafas. Bahkan suara hujan di luar terasa menjauh, seolah dunia hanya menyisakan mobil kami dan keheningan yang menekan dada. Tiba-tiba, bapak tua yang duduk di kursi depan menoleh ke arah saya. Wajahnya pucat, keringat bercampur air hujan yang entah bagaimana membasahi pelipisnya. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Mas, saya mau tanya, penumpang yang itu dari awal memang ikut naik?" Jantung saya berdetak keras. Pertanyaan itu seperti palu yang menghantam pikiran saya berulang kali. Salah satu pemuda di belakang ikut menyahut. Suaranya nyaris tak terdengar. "Mas, waktu kita berhenti di rest area tadi, kursi tengah itu kosong." Kalimat itu membuat tangan saya gemetar di setir. Ingatan saya berputar cepat. Saya yakin mengantar 6 orang. Tapi semakin saya mencoba mengingat, semakin kabur detail tentang wanita berambut panjang itu. Seolah-olah keberadaannya memang tidak pernah benar-benar tercatat dalam ingatan saya. Saya kembali melirik kaca spion. Pada saat itu, petir menyambar terang, menerangi kabin mobil hanya sepersekian detik. Dan dalam kilatan cahaya itu, saya melihat kepala wanita tersebut perlahan terangkat. Rambutnya masih menutupi wajah, tapi saya bisa merasakan dia sedang menatap ke arah saya. Mobil terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menolak kami untuk terus maju. Mobil terus melaju menembus hujan dan kabut, namun suasana di dalam mobil sudah tidak lagi sama. Tidak ada yang berani bicara setelah kilatan petir itu. Saya bisa merasakan ketegangan seperti benang yang ditarik terlalu kencang, siap putus kapan saja. Jalan di depan tampak semakin sempit, berkelok-kelok dan menanjak. Pepohonan di kiri kanan semakin rapat seakan menutup jalan keluar. Di titik inilah, firasat buruk itu berubah menjadi rasa takut yang nyata. Tiba-tiba, di tengah derasnya hujan, saya melihat sosok berdiri di pinggir jalan. Ia melambaikan tangan pelan, tubuhnya basah kuyup, wajahnya tertunduk. Lokasinya aneh. Tidak ada pemukiman, tidak ada warung, apalagi halte. Refleks kaki saya menginjak rem perlahan. Entah kenapa, hati kecil saya berteriak untuk tidak berhenti, namun tubuh saya seakan tidak patuh. "Mas, jangan berhenti,"
bisik salah satu penumpang dengan suara gemetar. Penumpang lain mulai panik. Ada yang menutup mata, ada yang berpegangan erat pada sandaran kursi. Namun jarak mobil dengan sosok itu semakin dekat. Dalam cahaya lampu mobil, bayangan tubuhnya terlihat semakin jelas. Terlalu diam untuk orang yang kehujanan, terlalu tenang untuk seseorang di jalan sepi seperti ini. Saat mobil hampir berhenti, petir menyambar tepat di atas kami. Cahaya putih menyilaukan, menerangi segalanya dalam 1 detik yang terasa seperti selamanya. Dan di saat itulah saya melihatnya dengan jelas. Sosok itu tidak memiliki kaki. Bagian bawah tubuhnya seperti mengambang beberapa senti di atas aspal basah. Senyum tipis terukir di wajahnya, namun matanya kosong, menatap lurus ke arah saya. Saya berteriak spontan dan langsung menginjak gas sekuat tenaga. Mobil melompat maju, ban selip sesaat sebelum kembali mencengkram aspal. Dari kaca spion, saya melihat sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri memandang kami menjauh hingga akhirnya tertelan kembali oleh hujan dan gelap. Namun anehnya, mobil terasa semakin berat, seakan ada beban tambahan yang ikut masuk bersama kami. Belum sempat kami bernafas lega, terdengar suara ketukan pelan dari dalam mobil. Bukan dari luar, melainkan dari arah kursi tengah. Perlahan, sangat pelan, seperti seseorang yang meminta diperhatikan. Tidak ada satupun yang berani menoleh. Saya tahu, sejak saat itu, kami tidak lagi sendirian di dalam mobil ini. Mobil melaju kencang menembus hujan. Namun rasa lega tak pernah datang. Justru sebaliknya, suasana di dalam semakin mencekam. Udara terasa berat, seolah oksigen di dalam kabin menipis. Tidak ada yang berani berbicara. Suara mesin terdengar lebih kasar dari biasanya, bercampur dengan hujan deras yang menghantam atap mobil tanpa ampun. Saya merasa seperti sedang membawa sesuatu yang seharusnya tidak ikut masuk. Perlahan, suhu di dalam mobil turun drastis. Nafas saya terlihat samar di udara, seperti uap tipis. Salah satu penumpang mulai menangis tertahan. Bahunya bergetar, tangannya gemetar memegang kursi di depannya. Tidak ada yang berani menenangkan, karena masing-masing sibuk melawan rasa takutnya sendiri. Hujan di luar semakin deras, seolah menutup rapat dunia dari kami. Tanpa sadar, pandangan saya tertarik ke kaca spion tengah. Awalnya terlihat normal. Namun saat mata saya fokus, jantung saya seperti dihantam keras. Kursi belakang kosong. Padahal, sejak awal perjalanan, kursi itu tidak pernah kosong. Tidak ada suara pintu terbuka, tidak ada mobil berhenti. Tapi satu penumpang menghilang begitu saja. "Mas, kursinya kosong!" Kalimat itu mengonfirmasi apa yang saya lihat. Penumpang lain mulai panik. Ada yang memanggil nama temannya, ada yang terisak sambil memejamkan mata. Saya mencoba menghitung ulang. 1, 2, 3. Tinggal 5 orang. Wanita berambut panjang itu juga tidak terlihat, seolah dia tidak pernah ada kecuali dalam ketakutan kami. Mobil terasa semakin berat. Setir terasa ditarik ke arah tertentu, membuat saya harus melawan untuk tetap di jalur. Di tengah suara hujan, terdengar bisikan pelan, sangat dekat dengan telinga saya. Tidak jelas kata-katanya, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya berteriak membaca doa sekuat yang saya bisa, berharap suara saya lebih keras dari apapun yang sedang bersama kami. Tiba-tiba, dari sudut mata saya, terlihat bayangan di kursi belakang. Bukan tubuh utuh, hanya rambut panjang terurai, menggantung, basah, dan bergerak pelan mengikuti getaran mobil. Saya tidak berani menoleh penuh. Air mata saya jatuh tanpa sadar. Saat itulah, saya yakin, perjalanan ini belum akan selesai, meski tujuan sudah semakin dekat. Entah bagaimana, mobil akhirnya mulai menuruni perbukitan. Hujan yang sejak tadi menggila, perlahan berubah menjadi rintik. Petir tak lagi menyambar, hanya menyisakan suara angin dan sisa gemuruh jauh di belakang kami.
Di kejauhan, samar-samar terlihat lampu kota Pacitan. Pemandangan itu seharusnya membawa rasa lega, tapi hati saya justru semakin tidak tenang, seolah sesuatu masih menggantung dan belum selesai. Tak satu pun dari kami berbicara. Wajah-wajah para penumpang pucat, mata mereka kosong menatap ke depan. Tidak ada yang berani menyinggung soal penumpang yang hilang. Seolah dengan diam kami berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat matahari terbit. Mobil terus melaju pelan, seperti takut mengganggu sesuatu yang sedang mengawasi dari balik gelap. Saat memasuki batas kota, kejadian aneh terjadi. Begitu roda mobil melewati papan bertuliskan "Selamat datang di Pacitan", hujan berhenti seketika. Jalanan kering di depan, seolah hujan hanya turun khusus untuk perjalanan kami tadi. Lampu jalan menyala normal. Suasana tampak wajar. Terlalu wajar. Dan justru itu yang membuat dada saya terasa sesak. Kami berhenti di titik penurunan penumpang. Satu persatu mereka turun tanpa banyak bicara. Tidak ada terima kasih, tidak ada senyum, hanya tatapan kosong dan langkah cepat menjauh dari mobil. Saat penumpang terakhir menutup pintu, saya kembali sendirian di kursi pengemudi. Saya menarik nafas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah selesai. Namun saat saya menyalakan mobil kembali, kaca spion tengah perlahan berembun, padahal udara tidak lagi dingin. Di balik embun itu, muncul bayangan samar, garis hitam panjang seperti rambut yang menggantung. Jantung saya berdegup kencang. Saya menutup mata sambil membaca doa, dan ketika saya membukanya kembali, bayangan itu menghilang. Tapi embun masih ada. Saya pulang ke Surabaya pagi itu dengan tubuh selamat, tapi jiwa yang tidak pernah benar-benar tenang. Sejak kejadian tersebut, setiap saya menyetir malam hari, terutama saat hujan dan petir, saya selalu merasa ada yang duduk di kursi belakang. Tidak terlihat, tidak bersuara, hanya hadir. Dan saya tahu, tidak semua penumpang akan turun di tujuan yang sama. Kisah ini saya bagikan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa saat kita melintas di jalan malam, terutama di tempat asing dan sunyi, ada aturan tak tertulis yang harus kita jaga. Jaga sikap, jaga ucapan, dan jangan pernah merasa paling berani atau paling sendirian. Jika kalian sering bepergian di malam hari, apalagi melewati jalur sepi saat hujan dan petir, jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum berangkat. Karena terkadang yang membuat perjalanan terasa berat bukanlah jalanannya, melainkan penumpang yang tidak terlihat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan di setiap langkah dan perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.